More than what? The stuff we do day after day. Assalamualaikum. Halo para sahabat channel N8 Film. Mudah-mudahan semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas sebuah film tentang seorang pria biasa bernama Guy yang memiliki kehidupan bahagia sebagai teller bank. Namun kehidupannya berubah saat ia bertemu dengan Millie. Dari pertemuan keduanya, Millie menjelaskan bagaimana Guy sebenarnya tidak lebih dari seorang karakter non-pemain atau NPC. Hal ini pun menghancurkan bayangan Guy akan kehidupan yang ia rasa sudah sempurna. Diperankan oleh Ryan Reynolds sebagai Guy, karakter dalam game yang memiliki kecerdasan buatan seperti manusia atau artificial intelligence. Jodie Comer sebagai Millie, pemain game yang punya misi tersembunyi yang jatuh cinta pada Guy. Joe Carey sebagai Case, sahabat Millie yang diam-diam juga mencintainya. Judul filmnya adalah Free Guy. Langsung aja, gaspol mang! Diawali dengan seseorang yang terjun bebas ke sebuah kota bernama Free City yang dipenuhi pertempuran. Dikatakan orang berkacamata bebas melakukan apapun di kota ini, menjalankan misi, memiliki pakaian yang bagus-bagus, dan lain-lain. Mereka sudah bagaikan pahlawan. Di sisi lain, seorang pria bernama Guy terbangun dari tidurnya, lalu menyambut ikan mas peliharaannya yang bernama Goldie. Kemudian ia pergi membeli kopi terenak di kota itu. Dia memiliki slogan khasnya, "Jangan alami hari baik, alamilah hari hebat." Di jalan ia memandangi sepatu di etalase yang sangat ia inginkan. Sayangnya saat mengecek isi ATM, duitnya kurang $15 lagi. Ia bertemu dengan sahabatnya seorang opsir bernama Buddy, yang sama-sama bekerja di sebuah bank. Tiba-tiba sekelompok perampok tiba. Guy dan Buddy dengan santainya tiarap, dan malah membahas wanita impiannya Guy yang Buddy anggap itu hanya fantasinya belaka. Di sisi lain kota itu, Black Widow menghampiri seorang pria misterius. Maaf, bukan Black Widow. Pria itu membicarakan bukti level rahasia yang wanita itu inginkan. Ia tidak punya buktinya, namun ia tahu siapa yang memilikinya dan memberikan lokasi tempatnya. Saat wanita itu berpapasan dengan Guy, raut muka Guy langsung berubah. Disitulah tumbuh benih-benih cinta. Dia berkata, itu adalah wanita impiannya. Namun Buddy memperingatkan wanita itu berkacamata. Kita tidak berbicara dengan orang berkacamata. Wanita itu berjalan di antara gedung yang rusak. Saat Guy mencoba menghampirinya, tiba-tiba kereta menabraknya. Guy pun langsung hilang tanpa jejak. Ternyata dunia yang tadi hanya dunia game yang sedang dimainkan player yang avatarnya mirip dengan wajah aslinya. Guy terbangun lagi di pagi hari. Sebentar, bukannya kemarin dia ketabrak kereta? Ya, tapi karena dia cuman karakter dalam game, jadi kalau mati dia akan kembali hidup keesokannya mengikuti programnya. Namun saat ia beli kopi, tiba-tiba dia bilang ingin cappuccino. Kata yang tidak ada dalam kamus program game itu, membuat para NPC yang lain jadi bingung. Kata Guy, aku hanya bercanda, membuat suasana kembali normal. Seperti biasa terjadi perampokan di tempat Guy bekerja. Namun kali ini ekspresi Guy berubah tidak seperti hari biasanya. Kebetulan juga dia melihat wanita yang kemarin. Buddy lagi-lagi mengingatkan, kita tidak berurusan dengan orang berkacamata. Membuat Guy berpikir untuk mengambil kacamatanya sendiri. Awalnya ia meminta dengan halus, namun si perampok yang ternyata playernya bocil menyiksanya. Guy yang melawan balik tak sengaja menembak si perampok dan berhasil mengambil kacamatanya. Guy buru-buru keluar ingin menyusul wanita itu. Namun sebelumnya ia mencoba kacamatanya. Ia kaget, kacamata itu menampilkan apa yang tidak terlihat jika tidak menggunakan kacamata. Ia mencoba menyentuh kotak obat di depannya. Seketika lukanya hilang dan dia merasa kembali seperti baru. Ia melihat ada player yang gagal dalam misi, lalu muncul uang dari tubuhnya. Saat ia sentuh, rekeningnya bertambah. Tidak seperti sebelumnya. Kali ini saat dicek ATM, rekeningnya bertambah. Karyawan developer game ini, Case, melihat rekaman saat Guy mengambil kacamata. Ia mengira itu adalah player yang menggunakan skin NPC. Padahal itu mustahil. Rekan kerjanya, Moser,
menyarankan untuk meribut si player, tapi Case tidak bisa melacaknya. Kini Guy berhasil membeli sepatu yang setiap hari cuma bisa dia lihat. Ia lalu menuju tempat si wanita pergi. Jika pakai kacamata terdapat sebuah pintu. Case dan Mouser lalu masuk ke dalam game sebagai polisi menghampiri Guy. Mereka menyuruhnya melepas skin NPC-nya agar terlihat siapa aslinya. Tapi Guy yang NPC murni tidak mengerti maksud mereka. Ia kira skin adalah kulitnya. Terjadi miskom antara mereka, hingga akhirnya si polisi menembakinya. Guy pun kabur memasuki konstruksi gedung. Ternyata sepatu yang ia beli memiliki fungsi lompat 3 kali. Pertama ia gunakan untuk kabur ke lantai atas. Kedua tak sengaja malah menabrak atas. Ketiga dengan lompatan maksimal hingga bisa melewati puluhan lantai. Karena bosan mengejar, akhirnya si polisi ini menggunakan mode Tuhan. Maklum, dia developernya. Karena fungsi sepatunya habis, Guy mengikuti arahan kacamata keluar menggunakan wrecking ball. Sayangnya ia gagal menggapai talinya dan jatuh. Beruntung ada fitur penyelamat dan dia pun selamat. Eits, tapi jangan senang dulu. Si polisi langsung menabrak Guy hingga terpental. Tapi Case menemukan keanehan. Walau sudah berhasil membunuh Guy, jumlah player yang online tidak berkurang. Mouser menyarankan Case agar tidak melaporkannya ke Nwen, CEO perusahaan game ini, karena hanya akan mengganggunya yang sedang fokus untuk sequel game ini. Mouser menyarankannya untuk menanganinya sendiri, sambil menyindir masa lalunya seorang jenius dari MIT yang merancang game indie. Case meminta agar tidak mengungkitnya, karena itu adalah cerita yang panjang dan menyedihkan impiannya yang gagal. Scene berpindah ke flashback Case saat ia diwawancarai tentang rancangan gamenya yang bernama Life Itself. Ia menjelaskan kelebihan game ini memberikan pengalaman berbeda, di mana karakter ciptaan komputer bisa berinteraksi dan berkembang, bersama teman ceweknya, Millie, yang membangun engine AI-nya dari dasar. Ternyata wanita ini dan Case berteman. Pewawancarai juga sempat menanyai kedekatan mereka berdua, apakah berkembang menjadi pacar. Millie langsung menampiknya, ia mengaku hanya berteman. Ia juga menanyai kabar game mereka yang akan diterbitkan oleh Tsunami, perusahaan milik Nwen. Nyatanya ini adalah rekaman yang terputar di TV di rumah Case. Saat Case akan mematikannya, tiba-tiba Millie muncul dari belakang. Case menyuruh Millie agar tidak mendekatinya, karena itu bisa melanggar perjanjian rahasianya yang menyebabkan dirinya bisa dipecat. Millie merasa Nwen telah mencuri karya mereka berdua. Case membantahnya, karena ia sudah membeli dan menyimpannya. Tapi Millie tidak percaya. Ia yakin Nwen menggunakan engine AI miliknya dalam game shooternya agar dia tidak perlu memberi kredit dan royalti. Ia menemukan petunjuk klip di rumah simpanan seorang gamer. Oleh karena itu, ia meminta tolong pada Case untuk membuka akses ke sana. Scene berpindah ke Guy yang terbangun lagi. Kali ini ia berkata pada ikannya, hari ini akan berbeda. Sementara di sisi lain Millie sudah menyusup untuk mengambil rekaman klipnya. Namun dari belakang tiba-tiba Guy muncul. Millie langsung menginterogasinya. Dari penjelasan Guy saat pertemuan pertama kalinya, Millie jadi menyangka Guy adalah player, yang awalnya ia pikir NPC. Padahal memang NPC. Sayangnya mereka ketahuan oleh penjaga. Karena merasa tidak akan berhasil, Millie mengeluarkan senjata portal. Millie membawa Guy ke gudang penyimpanannya. Karena ia NPC, ia tidak tahu apa-apa tentang alat-alat dalam gudang itu. Sehingga Millie menyebutnya noob spesial. Ia memuji skin NPC Guy yang bagus, padahal itu asli. Millie menunjukkan levelnya yang sudah mencapai 195. Dari sini kita tahu nama samarannya adalah Molotov Girl. Ia juga menunjukkan level Guy yang baru level 1. Guy lalu menanyai bagaimana cara menaikkan level. Millie menjelaskan, dengan mengambil barang, poin pengalaman, senjata, dan uang, kau bisa merampok toko, membajak mobil, memukul pejalan kaki. Kata Guy ia tidak pernah melukai orang. Millie jadi merasa aneh. Oleh karena itu, Millie menyarankan Guy mengumpulkan poin pengalaman dengan menjadi orang baik, menaikkan level dengan mencuri senjatanya kalau tidak ingin menembaknya. Sebelum Guy pergi, Millie memberi syarat level 100 jika ingin bertemu dengannya lagi. Sejak saat itu, Guy berusaha menolong orang walau awalnya gagal. Namun ia terus berusaha. Karena aksi heroiknya,
membuat Guy menjadi viral dengan julukan pria berbaju biru. Rekamannya banyak dikomentari oleh player streamer. Ada yang penasaran dengan sosok aslinya, ada juga yang menganggap dia terlihat seperti NPC. Levelnya pun kini bertambah naik. Karena sudah punya banyak uang, ia kini mengganti akuarium si Goldie. Ia pun kini bertambah mahir dalam pertempuran. Saat ini ia sudah mencapai level 102. Ia lalu pergi ke bank menemui Buddy dan menceritakan pertemuannya dengan wanita berkacamata dan pengalaman hebatnya menggunakan kacamata. Di saat yang bersamaan, seorang perampok bersama pacar NPC-nya masuk. Dengan mudah Guy mengambil senjata si perampok lalu mengambil kacamatanya. Lalu ditawarkan pada Buddy. Namun sayang karena Buddy hanya NPC biasa yang hanya menjalankan program dasar, dia menolak dan melanjutkan tiarapnya. Scene berpindah ke Case yang di chat Millie meminta bantuannya memasuki rumah penyimpanan. Secara diam-diam, Case hanya bisa membantunya dengan membuka akses pintu ke dalam dan menunjukkan letak rekaman klipnya berada. Tiba-tiba alarm berbunyi. Pasukan keamanan bermunculan. Millie jadi terpojok. Namun siapa sangka Guy menerobos pakai motor dan menabraki pasukan keamanan. Saat Millie akan mengambil rekamannya, muncul lagi penjaga dengan level lebih tinggi. Dengan rasa aneh, Case menanyai Millie sedang berbicara dengan siapa. Millie memberitahu player dengan skin NPC. Tapi laptop Case menunjukkan player yang online di tempat itu cuma dia saja. Tapi karena Millie lagi bertarung, dia tidak memperhatikan omongan Case. Guy menonton aksi Millie yang lagi bertarung, membuat dirinya semakin jatuh cinta. Namun tiba-tiba dirinya diserang. Tak tinggal diam, dia juga membantu Millie. Ia lalu menggunakan kembali motor yang mengajak Millie kabur. Millie langsung melompat ke motor dengan posisi berlawanan, lalu menembaki penjaga yang terus bermunculan. Mereka berdua melakukan combo yang serasi. Kemudian Guy menabrak jendela untuk kabur. Karena motor ini tidak bisa terbang, Millie mengeluarkan para layang. Case jadi lega karena Millie bisa kabur. Ia dicat rekannya kalau Enwen sudah datang. Ia pun segera pergi. Dilihat dari karakternya, Enwen ini sosok yang ngentrik, berambisi, dan gak suka neko-neko. Pengacara menghubunginya terkait gugatan dari Millie. Dengan santai Enwen menjawab untuk tidak mencemaskannya, karena ia tidak punya bukti dan rekannya kini bekerja untuknya. Enwen ternyata sudah mengetahui tentang player yang memakai skin NPC. Ia menyukainya karena sudah viral di semua medsos. Ia berencana menggunakan skinnya pada Free City 2 dan meminta tim seni membuatnya jadi lebih liar dan dijadikan pembunuh atau semacamnya. Case selalu melaporkan tentang sudah banyaknya bug dalam game ini sehingga banyak komplain masuk. Tapi Enwen tidak peduli, karena ia akan segera merilis Free City 2. Case yang penasaran dengan sosok Guy kemudian mulai mencarinya dari mendeteksi wajahnya. Scene berpindah lagi ke Guy yang mengajak Millie ke tempat penyimpanannya. Millie takjub dengan pencapaian yang bisa naik level dengan sangat cepat, sehingga membuat Millie penasaran dengan sosok aslinya. Guy yang tidak mengerti maksud Millie hanya menjawab dia adalah pegawai bank. Millie tidak langsung percaya. Ia menuduhnya kenal dengan orang dalam atau hacker yang bekerja sebagai teller. Guy kemudian mengajak Millie makan es krim di tempat indah dan sepi yang tak ada misi. Ia memesan es krim rasa permen karet kesukaannya yang ternyata sama dengan Millie. Mereka juga memiliki sifat yang sama, lucu tapi aneh. Di sisi lain, Case berhasil menemukan NPC Guy, yang ketika dibuka ditemukan banyak sekali pengembangan. Guy dan Millie melanjutkan perbincangannya sambil berjalan dan menceritakan masa lalu Millie. Entah kesambat apa, Guy berkata ingin menciumnya. Millie pun tanpa basa-basi mempersilahkannya. Millie yang asli ngenes melihat avatarnya ciuman. Sambil malu-malu, Millie mengajak Guy bertemu suatu saat di dunia nyata. Dan ia memberitahu nama aslinya adalah Millie. Dari luar, Case menggedor-gedor pintu. Ia memberitahu kalau kini ia percaya Enwen telah mencuri AI mereka walau belum ada bukti. Mengingat game yang mereka ciptakan sebelumnya, yang memiliki karakter yang bisa berkembang dengan sendirinya. Dan itu terbukti pada salah satu NPC dalam Free City, yaitu pria berbaju biru. Sontak Millie kaget, karena NPC yang dimaksud adalah Guy. Apalagi dia baru saja dicium olehnya hingga menimbulkan benih-benih cinta. Tapi ada lagi yang lebih dikhawatirkan Case. Free City 2 yang katanya kompatibel dengan Free City 1 ternyata bohong. Dalam arti jika Free City 2 launching, maka semua datanya terhapus termasuk pria berbaju biru dan bukti kode mereka. Langsung saja Millie menemui Guy.
Ia mengajaknya ke dalam tempat para player berkumpul. Di sini Millie menjelaskan kenyataan pahit kalau dunianya hanya sebuah video game. Dan dirinya adalah NPC yang diciptakan tidak lebih untuk menambah keseruan para pemain dari dunia asli. You're a non-player character. Mendengarnya seolah membuat kehidupannya hancur. Ia lalu berlari ke arah laut ingin membuktikan perkataan Millie. Ternyata benar. Dia lalu pergi ke rumah Buddy meminta pendapat padanya tentang kehidupannya. Buddy memberikan pandangan dan saran yang membuat Guy ikhlas menerimanya. Oleh karena itu, kini Guy meminta bantuannya. Ternyata ia dan Buddy menghampiri rumah penyimpanan yang saat itu ia gagal curi. Kini ia bisa masuk dengan gampang berkat bantuan Buddy yang kenal seluruh security di game ini. Namun bukannya melawan, player ini malah senang. Dia mengaku dia adalah penggemar beratnya. Bahkan ia rela memberikan apapun yang Guy mau. Dengan senang ia memberitahu para followernya kalau Guy yang viral ini ada di rumahnya ingin merampok rekaman panduan menuju level rahasia. Yang sebelumnya pernah dia coba bersama Molotov Girl. Dengan polosnya Guy memberitahu nama aslinya adalah Millie. Dia memberikannya dengan sukarela sambil memberitahu kalau dia pernah mencoba kembali ke sana. Namun glitch-nya sudah diperbaiki. Langsung saja Guy memberikannya pada Millie. Di medsos ramai perbincangan tentang Guy karena aksi heroiknya pada para NPC. Sehingga sebagian dari mereka mulai tersadar untuk tidak semena-mena terhadap para NPC. And honestly, it's got me realizing. Maybe we've been thinking. Akibatnya N1 yang awalnya suka sekarang jadi berbalik. Karena orang-orang menyukainya sehingga penjualan Free City 2-nya jadi anjlok. Dia ingin Guy dihapus dari game. Tapi Case memberikan kenyataan lain kalau ternyata Guy bukanlah player, melainkan NPC. NPC yang bisa berkembang seperti manusia. Tapi N1 tidak peduli. Ia lalu berpikir mencari cara mereset AI-nya. Bowser memberi masukan dengan mereset server. Maka otomatis AI-nya akan kembali seperti awal. Millie dan Guy lalu melihat isi rekaman itu. Ternyata benar. Itu adalah build game miliknya yang disembunyikan. Guy mengaku seperti pernah melihatnya. Sayang di waktu yang bersamaan Bowser sudah meribut servernya. Sehingga Millie dan para player lainnya mendadak terdiam. Lalu semua di hadapannya perlahan menghilang, termasuk dirinya sendiri. Guy kini kembali mengikuti program awalnya. Bangun pagi, menyambut ikannya, sarapan sambil nonton, dan ketemu Buddy di jalan saat pergi ke kantor. Lalu Emily tiba-tiba muncul mencoba mengingatkan Guy. Namun percuma saja, Guy kini hanya NPC biasa. Di jalan Guy menelpon. Ia memberitahu walau gamenya direbot, tapi tidak menghapus pengkodean AI-nya. Kau hanya perlu untuk mengaksesnya. Millie jadi terpikirkan sesuatu. Keesokannya Millie yang datang merampok bank, tapi bukan untuk merampok uangnya melainkan merampok Guy. Ia memaksanya memakai kacamata, tapi tetap saja tidak berubah. Karena keburu ada polisi, Millie akhirnya mencoba jalan pintas dengan menciumnya. Saat itulah Guy baru kembali ingat, bukan hanya tentang Millie, tapi juga semua hal. Guy membawa Millie ke rumahnya. Ia menunjukkan sebuah gambar di kaca jendela. Ternyata benar dia pernah melihatnya. Millie jadi mengerti. N1 menyembunyikan buit miliknya di seberang ufuk sehingga tak terlihat. Tapi dia lupa menghapus pantulannya. Oleh karena itu Millie meminta bantuan Case untuk menyeberangi ufuk. Guy menyuruhnya pergi ke pantai Hitman. Adapun sisanya dia yang urus. Guy pun memberikan ide untuk membantunya. Dia mengumpulkan semua NPC dalam game, lalu memberikan siraman rohani. Bukan gitu maksudnya. Dia memberikan pandangan tentang kebebasan hidup untuk diri mereka sendiri, bukan hidup untuk melayani orang lain. Dengan mencoba keluar dari kebiasaan sehari-hari mereka, walau awalnya sulit. Dia memberitahu, di seberang sana ada dunia di mana mereka bisa hidup bebas tanpa harus melayani orang lain. Mereka pun tertarik. Guy pun memberitahu mereka caranya. Keesokannya ketika seseorang merampok bank, ia kaget karena tidak ada orang sama sekali. Begitupun dengan di luar bank. Hingga tersebut membuat ramai di media sosial. Bahkan tersebar rumor Guy adalah NPC asli yang memiliki AI. Salah satu karyawan N1 menunjukkan rekaman saat Guy memberitahu nama asli Millie. Kini N1 tahu sosok di balik wanita yang bersama Guy adalah Millie. Ia memerintah seluruh unit yang ada untuk menyerang Millie. Namun Mouser memberi kenyataan pahit kalau seluruh NPC mogok kerja dan sedang kongkow di kafe di si barista.
Karena kesal, Enwen akhirnya menyuruh merespawn game, atau semacam kembali ke pengaturan pabrik. Ia tidak peduli seluruh player akan mati. Moser pun mengeluarkan mode Tuhannya untuk menghentikan Guy. Beruntung Case tepat waktu memberikan jalan pintas. Mereka akhirnya bisa selamat. Enwen tahu mereka pergi ke pantai Hitman. Moser merasa aneh karena tidak ada apa-apa di sana, sehingga timbul kecurigaan. Untuk menghentikan Guy, Enwen memerintah untuk meluncurkan karakter Dude, walau masih setengah otaknya. Guy menolak tawaran Enwen untuk menjadi tangan kanannya dan lebih memilih membantu Millie membuka jalan. Ia lalu menyuruh Moser menghapus seluruh pemain, sehingga kini semua tergantung pada Guy. Millie berpesan, jika ia menemukan build-nya segera beritahu dunia, supaya Enwen tamat. Sebelum keluar gedung, diam-diam Case men-streamingkan aksi Guy supaya ditonton orang-orang. Dude berhasil diluncurkan, mirip seperti perkataan Enwen di awal. Hanya saja dengan wajah terlihat bodoh. Guy dipukul hingga kacamatanya terlepas. Buddy datang ingin menolongnya, namun sepertinya hal itu mustahil. Guy kembali dihajar olehnya. Beruntung Guy berhasil mengambil kacamatanya kembali dan mengeluarkan mode Marvel sesaat sebelum Dude melepaskan pukulan mautnya. Sampai-sampai Chris Evans kaget. Kini dia berhasil mengembalikan keadaan. Sayangnya hal itu tidak berlangsung lama. Dude berhasil membalikan keadaan lagi dan kacamata Guy lagi-lagi lepas. Untung ada Buddy. Ia melemparkan kacamata padanya. Namun dia lebih memilih memberikan kacamata pada Dude. Seketika Dude merasa takjub melihat banyak warna-warni dan sikapnya berubah seperti anak kecil. Enwen tidak mau menyerah. Ia mengajak Moser ke ruangan server yang terlihat juga oleh Case. Case langsung memberitahu Millie. Kini Enwen ingin menghancurkan servernya. Kecurigaan Moser terbukti. Memang ada build milik Case dan Millie di balik game ini. Oleh karena itu ia tidak mau membantunya lagi. Dan seketika Enwen memecatnya. Akibat server yang sudah ada yang hancur, dunia game itu pun perlahan hilang, termasuk jembatan yang dilintasi Guy, hingga membuatnya terpisah dari Buddy, yang kemudian tak lama juga menghilang. Kini Guy harus berjuang sendirian mencapai build. Aksi perjuangannya ini ditonton oleh orang-orang dari seluruh dunia. Hingga detik-detik terakhir sebelum dirinya benar-benar hilang, ia berhasil memasuki build. Saat Guy berhasil menginjakkan kakinya di Paradise, seketika tabir penghalangnya hilang. Muncul sebuah pulau yang indah di tengah-tengah laut. Mereka pun senang. Millie menunjukkan bukti pada Enwen kalau Guy berhasil. Namun Enwen masih belum puas. Dia tetap ingin menghancurkan server terakhir. Yang bila mana hancur otomatis semuanya akan hilang. Termasuk Guy. Akhirnya Millie memberikan penawaran. Dia boleh menggunakan kode-kode miliknya dan mengambil semua profitnya. Tapi dengan syarat sisa-sisa dari Free City 1 akan jadi miliknya. Awalnya Enwen tidak percaya, karena otomatis Millie akan kehilangan peluang jutaan dolar. Tapi dengan tegas Millie menjawab, kalau dia dan Case membangun sesuatu yang hebat, tidak butuh uang atau ketenaran untuk membuktikan pada dirinya. Sebuah saluran TV memberitakan kalau penjualan Free City 2 merosot. Enwen menjadi sasaran dan kini ia berada di titik balik. Sedangkan game indie buatan mereka semakin bertambah banyak pengunjung. Namun bukan untuk menembak NPC, melainkan melihat mereka hidup. Moser memberi kode pada Case agar mendekati Millie. Case mengajaknya keluar minum kopi. Tapi Millie ingin kembali ke dalam game menemui Guy. Pemandangan kota dicampur dengan keasrian alam membuat game ini sangat indah. Kini para NPC sudah hidup dengan damai dan tidak terikat lagi pemrograman. Guy berkata pada Millie, ia jatuh cinta padanya. Tapi ia membeberkan fakta lain kalau ia hanya mengikuti program. Ia hanyalah surat cinta padanya. Seseorang di luar sana telah menulis kodenya. Kimi jadi tersadar. Lalu muncul sebuah video Case saat memberitahu kalau Guy hidup karena dirimu, wanita idamannya. Sehingga ia harus membuatnya serealistis mungkin dengan membuatnya berdasarkan dirimu. Millie jadi tambah sadar dan langsung keluar menemui Case. Dari seberang jalan yang ramai oleh mobil, mereka saling tatap-tatapan seolah sudah mengerti maksud satu sama lain. Saat jalan sudah kosong, mereka